the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good afternoon, Mr. Ali. Good afternoon, Mas how are you Reno. today? Yes, I'm very well. How about you? Me too, I'm well. Thank you. Okay. Saya lagi relax di belakang villa saya. Ini masih tetap di Villa Bugis ya, Mr. Ali? Villa Bugis ya. Oke. Ada pertanyaan buat saya? Siang-siang gini cuaca agak mendung, saya pingin ngobrol relax Oke, boleh dengan Mr. ngobrol Ali. relax bersama YouTuber ya. Saya penasaran dengan perjalanan hidup Mr. Ali. Bisa nggak diceritakan sejarahnya mulai kecil, mulai Oke, sekolah boleh. di mana? Saya bicara ringkas saja ya. Jadi Iya. short story about Mr. Ali. Saya waktu kecil lulus SMP saya sudah keluar dari rumah. Dari junior high school, I pass graduate from junior high school, I go away from home, alias pergi dari rumah. Kenapa pergi? Apa dimarahi orang tua? Tidak, Iya. ya kan? I follow. I want to get my future better than staying at home. Oke. Ya karena memang di rumah orang tua miskin ya kan, nggak punya uang untuk edukasi ini saya ke depannya. Jadi saya keluar rumah, saya tetap cari kerjaan, create kerja sendiri. Saya jadi asongan waktu itu juga. Pernah jadi pedagang asongan, Mr. Ali? Iya, trader. Di mana itu kalau boleh tahu? Penyeberangan Gilimanuk Harbor and Ketapang Harbor. Oh, oke. Saya banyak teman di sana yang sekarang juga teman saya juga banyak yang sukses karena beliau teman-temanku itu rata-rata juga hard work ya, pekerja keras. Menarik sekali ini. Sempat menjadi pedagang asongan. Kok tiba-tiba bisa fluent dalam bahasa Inggris itu gimana itu ceritanya? Fluent sih enggak, cuman saya hari-hari itu kan ngajar. Iya. Mau nggak mau terinfluences kan my English. Sebetulnya itu bukan ekspektasi saya harus Bukan cita-cita dari kecil mau jadi dosen bahasa Inggris, bukan? Iya, nggak ada. I have no ideal life karena saya merasa saya orang kecil, saya anaknya orang keluarga yang tidak berada kayak gitu. Yeah. Jangankan mimpi untuk jadi dosen ya kan, lulus SMA aja sudah good mark ya. Jadi target yang bagus bisa lulus SMA. Apalagi di kampungku meskipun anaknya orang kaya juga jarang yang ini sekolah ya, karena zaman dulu itu kayaknya pendidikan tuh not something prestise kayak gitu. Jadi saya terus berjalan karena saya di luaran itu melihat kelihatannya orang-orang borju, orang-orang kaya, orang-orang sukses itu rata-rata mereka juga edukasinya bagus gitu kan. Orang pinter bisnis juga edukasinya bagus gitu. Pinter dagang edukasinya bagus. Makanya saya berpikir aku jadi asongan gini apa sampai tua jadi asongan kan gitu. Jadi saya berpikir I must work, I must do something better for my life kayak gitu. Saya ketemu bule gitu, ngomong seadanya. Ada bule itu naik ferry Ketapang Gilimanuk. Itu saya potong dulu. Itu berarti sudah ada modal berupa kemampuan berbahasa Inggris atau modal nekat? Bonek sih memang. Bonek ya? Iya bonek. Jadi modal bahasa Inggris itu gak ada. Tadi aku bonek aja. Halo Mister, how are you? Gitu. Nekat plus confidence, percaya diri. Confidence itu memang penting sekali ya. Pokoknya ini malu itu pokoknya aku berusaha nggak punya kemaluan kayak gitu. Pokoknya bonek ya. Diralat lur, Iya. bukan tidak punya kemaluan dalam secara tanda kutip. Artinya singkirkan rasa malu. Rasa malu ya. Tetap percaya diri. Iya, percaya diri, rasa malu.
itu apa namanya singkirkan ya. Ya, Jadi tapi percaya diri terus kita tonjolkan Ya, kan gitu. karena itu Jadi aku penting. nekat kayak gitu, aku mau ngomong apa, aku berpikir waktu itu nggak mungkin aku dihukum gantung, aku salah ngomong, nah kayak Ya, gitu. Karena we are really for talking something. Yang penting lawan bicara itu apa namanya understand, right? Ya, Paham maksud iya, apa yang kita iya. omongkan. Oke. Understand what I mean about, right? Yes. Iya, jadi kita apa ya, kadang-kadang kita canggung dengan grammar, terus vocabulary-nya kita limited kayak gitu Oke. kan. Jadi saya juga sering ketemu bule waktu itu SMP saya sudah asongan kan. Ya. Ketemu bule kadang di bus gitu kan, di transportasi umum, dan saya sendiri juga bawa buku di bis itu juga gratis karena aku asongan kan. Ya, ya, ya. Kondektur juga udah pada tahu, kadang dari Genteng ke Ketapang, dari Sorono ke Ketapang itu aku ambil barang itu dari grosir-grosirnya koran itu ngambil, tak bawa dulu gitu nggak apa-apa, jadi totalan kalau sudah terjual kayak gitu. Oh. Aku ingat waktu itu bosku Pak Heru namanya, orang Kristiani. Tapi aku nggak mikir dia beda agama sama aku. Yang penting Islam mengajarkan agamamu agamamu, agamaku agamaku, kan Betul. gitu kan. Iya, iya, Kita iya. jalani terus hidup itu apa adanya. Semuanya itu orang itu manusia itu create from the God, right? Oke. Ya, jadi kreativitas atau ciptaan Tuhan kan. Iya, iya. Kita nggak bisa mengelak dari kita berkomunitas sama siapa atau bergaul sama siapa, berteman sama siapa, bos kita sama dengan agamanya yang beda, itu nggak ngurus wes Iya, gitu. Yang penting kan kita punya prinsip sendiri dalam hidup, karena hidup itu jalani aja sesuai yang apa yang kamu harapkan, nanti pas nyaman gitu loh. Yes. Mas ya. Itu mungkin yang dinamakan beauty in diversity. Iya, Keanggunan dalam perbedaan. betul. Ya, jadi Mas Reno juga tahu itu ya kan. Makanya apa namanya, kita itu harus berpandangan ya broad minded ya, jangan sampai kita itu narrow minded. Ya. Yes. Jadi dari situ kita akan apa namanya menikmati hidup. Untuk apa sih hidup ini ya kan? Iya, iya. Apalagi orang kadang-kadang dia merasa saya itu nggak memperlakukan dia dengan nyaman gitu, terus mencaci maki saya, itu saya nggak pas di situ. Aku bukan hak dia untuk mencaci maki aku kan gitu. Iya, iya, Karena apapun aku ciptaan Tuhan dan apapun keadaanku aku nerima dengan tanpa protes sama Tuhan ya kan. Ya Allah, aku thanks for you for create me like this, like what you want, like gitu. Aku nggak bisa apa namanya terlalu apa ya, kayak aku itu mestinya bikin kayak siapa Bertrand Antolin atau apa kayak Primus kayak gitu kan, nggak bisa karena memang style dan memang create dari Tuhan kan memang beda-beda ya kan. Meskipun abah saya atau my father itu from Pakistani ya kan, from Pakistani itu juga ganteng-ganteng, Nah, terkenal manis-manis, ganteng, hidung mancung. hidung mancung ya, kayak Sahrul Khan gitu kan, Salman Khan. Nah di sini ada Master Ali Khan. Oke, Mas Reno kayak gitu. Lanjut Mr. Ali. Boleh, ada pertanyaan lagi? Kan bukan pertanyaan. Setelah SMP itu masih ada tahapan pendidikan, maksud saya ke SMA atau ke SMK atau ke mana yang Iya, lebih dari I know what you talking about. Yes. Ya, what you mean about I know. I'm graduate from junior high school. Okay. Itu saya berpikir pokoknya saya harus the next step for studying, right? Ya, tapi sebelum saya masuk SMA saya masih canggung, nanti aku kalau masuk SMA ini adaptasinya gimana sama sahabat-sahabatku baru gitu. Aku pokoknya harus pinter bahasa Inggris kayak gitu. Nggak harus pinter tapi aku harus apa ya, setidaknya aku berani ngomong bahasa Inggris. Nah dari situ saya berusaha untuk ngedaftar ya, enroll at an English course ya. Jadi di Banyuwangi waktu itu ada ILC, ada BEC, ada PEC, semua tak masukin. Tapi bukan cuma masuk aja, tapi aku juga belajar gitu kan. Ambil paket yang 4 bulan, lulus dapat ini sertifikat. Pindah lagi di tempat lain, lulus dapat sertifikat. Aku nggak peduli misalnya di sini aku ngambil dasar, nanti pindah lagi ngambil dasar, aku nggak peduli. Karena every teacher
different style, ya kan? Ya. Jadi guru itu beda, setiap guru beda gaya, beda cara transfer knowledge-nya kayak gitu. Itu saya pelajari betul, dan itu ternyata bisa untuk bekal aku untuk jualan bahasa Inggris. Ya, do you understand what I mean about? Of course, Ya, I jadi understand saya that, jualan bahasa Inggris bukan berarti saya Inggris 10.003, bukan mas, ya kan? Ada bule tak aja, aku nanti mulai berani aku jadi guide kayak gitu. Oh, sempat jadi guide juga. Iya, ya tapi guide freelance, Iya, iya, nggak iya. terikat dengan satu perusahaan ya, kayak travel agent gitu. Iya, Aku iya, nggak iya. pernah. Aku pernah di travel agent tapi aku nggak nyaman. Digaji berapa gitu, nggak cukup dengan bayar kos, ya kayak gitu. 1 bulan. Dan terikat. Iya terikat. Waktu itu aku ikut di Dirgantara Travel Agent di Bali. Ya, gajiku tak kayak bayar uang kos mas, sampai uang makan malam kan mesti aku harus makan kan. Ya. Nah, kalau pagi siang aku ikut di agent itu gitu kan. Di agent aku bebas makan, tapi kan malam kadang-kadang lapar. Ya kan? Itu gak cukup uangnya kayak gitu. Akhirnya aku keluar, terus apa namanya, itu jadi pengalaman yang menarik buat aku. Dari situ semua sahabat-sahabat atau bule yang aku antar itu tak catat emailnya, nomor teleponnya. Akhirnya aku terus, meskipun aku udah gak ngantar mereka, aku tetap koresponden. Tahu koresponden? Tetap terkonek ya. Iya, surat menyurat kan. Oke. Zaman dulu belum ada email, surat menyurat itu terus gitu. Kirim ke Australia 1 bulan baru nyampe sana mas. Balasannya 2 bulan berikutnya kayak gitu. Itu zaman dulu karena memang IT belum secanggih sekarang. Iya. Gitu. Sekarang itu dunia itu sempit banget. Sempit, ya kan? ada dalam genggaman sekarang. Iya, dunia ada dalam genggaman. Itu pun kalau orang bisa memanfaatkannya. Iya. Terus ada di situ sisi positif dan negatifnya. Pasti. Iya. Pasti. Makanya kita harus selektif itu. Iya. Ya. Setuju. Saya Sepakat. sendiri punya Facebook 4 kali juga dihacker. Iya. Karena saya memang IT kurang, tapi memang manusia ada keterbatasan, Mas, Iya. kan? Bisa ini mau ngelangkah ke situ, kadang-kadang waktu nggak bisa, ya kan? Terus ilmu kita juga kadang-kadang nggak nyambung ke Nggak sana, nyambung, kayak gitu. betul. Itu harus ini, manusia itu ideal itu nggak ada kan? Iya, iya, iya. Manusia is not perfect ya, the people is not perfect, itu aku sadar betul. Jadi apapun yang aku dapat sekarang, apapun yang aku lakukan dan aku sosialisasi ke orang juga harus tetap baik. Aku harus friendly ya, everyone is my brothers kayak gitu-gitu. Berarti Mr. Ali ini banyak sekali belajar dari Pengalaman nih Mr. Ali. ya. I have study from my experiences a lot. Experience is the best teacher. Yes, that's a good ya. Jadi experience the best teacher itu memang top sekali, memang benar ya kan. Karena saya memang disakiti orang udah biasa, tapi Yeah. aku untuk back menyakiti dia itu aku nggak tega ya kan. Terus I have no revenge, saya juga nggak punya dendam sama orang. Biarkan orang itu apa kata dia, yang jelas aku jalani hidup apa kata aku, dan aku berharap Tuhan ikhlas rela dengan apa yang aku lakukan, karena aku juga tahu batas-batasan kapan aku melakukan ini, dan norma-norma agama kayak Karena gitu. tanggung jawab kita sepenuhnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yes, that's the responsibility for us, about our God is Allah, right? Yes. Iya. Saya hidup di mana aja, saya nyantai dan saya pas sudah kalau memang akhir hidupku di sini, misalnya aku mati di sini, ya udah, ya kan. Ya, yang penting harapan setiap muslim itu kan ingin husnul khotimah. Betul, Right? betul. Ya. It said not only the other people but me too, right? Yes. Iya, Mas Reno gimana? Sama. Sama aja ya. Selalu berharap untuk end this life in a good way. Yes, good. Ya. Oke. Jadi jalani hidup, jangan sesali hidup, karena memang perjalanan hidup setiap orang beda.